Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terus mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memenuhi sertifikat layanan hygiene sanitasi atau SLHS. Hal ini sebagai bukti penyedia makanan sudah teruji dan aman dikonsumsi masyarakat. Dari total 283 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut, baru 79 SPPG yang memiliki LSHS. Padahal semua SPPG harus memiliki standar dalam tata kelola seperti kesehatan dan kebersihan makanan yang harus terjamin yang dibuktikan dengan SLHS. Sertifikat bisa diperoleh setelah SPPG mengoperasikan dapur dan sajian makanannya. Kemudian oleh tim dari Dinas Kesehatan Garut dilakukan pemeriksaan, mulai dari sampel makanan juga alat masak. Sertifikat yang SLHS yang sudah terbit sebanyak 79 SPPG, yang lain sedang dalam proses karena memang itu tahapannya cukup panjang dan persyaratannya banyak. Tapi mereka sudah masuk semua, prinsipnya kan itu sudah masuk dan sedang dalam tahap verifikasi. Kemudian yang itu karena sudah masuk lah mereka ada relaksasi ya, jadi berjalan seperti sampai dengan terbit. Saudara, upaya meningkatkan kualitas gizi pada makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan. Di Kota Bandung, program MBG kini menghadirkan inovasi menu baru yang lebih variatif, modern, dan tetap bergizi seimbang. Seperti apa edukasi menu baru ini? Berikut liputannya. Inilah suasana edukasi menu baru Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG se-Kota Bandung. Kegiatan ini digelar untuk menambah variasi menu sekaligus meningkatkan kualitas pengolahan makanan bagi para penerima manfaat. Para pengelola dapur MBG dibekali pengetahuan mulai dari inovasi menu, penghitungan biaya produksi, hingga penanganan limbah dapur yang ramah lingkungan. Beragam menu baru diperkenalkan, mulai dari ayam asam manis, ayam siram coklat dengan cita rasa menyerupai sate, hingga menu modern seperti spaghetti. Inovasi ini diharapkan membuat anak-anak tidak bosan dan lebih antusias mengkonsumsi makanan bergizi. Tujuannya adalah menambah variasi-variasi menu untuk dapur MBG, kemudian sekaligus bagaimana penanganan limbah untuk baik dari intern dari dapurnya juga dari ekstern dari penerima manfaat yang sudah makan, kadang kan mereka sisa di dalam di dalam ompreknya. Nah itu sekaligus ditanganin penanganan limbahnya, dan juga ada dari Rumah Sakit Rotin Sulu yang memperhatikan tentang gizi. Tak hanya chef dan kepala dapur, kegiatan ini juga melibatkan ahli gizi. Sekitar 120 dapur MBG mengikuti edukasi ini dari total 156 dapur MBG yang tersebar di Kota Bandung. Setiap menu yang diperkenalkan telah dihitung nilai gizinya dan harga pokok produksinya, sehingga dapur MBG mengetahui kandungan nutrisi sekaligus biaya yang dibutuhkan. Kalau untuk terpenuhi gizinya yang pasti itu setiap dari makanan yang disajikan itu ya, itu sesuai ada karbohidratnya, terus ada protein hewaninya, lalu ada protein nabati, ada sayur, ada buah. Untuk protein untuk makanan pokok sendiri ya, itu kalau saya sempat hitung itu sekitar untuk anak SD ya Pak ya, ini itu sekitar 1 sampai setengah porsi. Jadi kalau memang nanti di dapur itu kalau bisa memang seperti itu ya. Terus kalau untuk protein hewani itu sekitar 1 porsi, untuk nabati 1 porsi, terus untuk sayur sama untuk buahnya itu sekitar setengah sampai 1 porsi untuk per kali makan. Itu untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak.
Ahli gizi merekomendasikan untuk anak usia sekolah dasar, kebutuhan per kali makan meliputi 1 porsi protein hewani, 1 porsi protein nabati, sayur, dan buah masing-masing 1 porsi, serta karbohidrat sekitar 100 gram atau setara 500 kalori. Dengan menu-menu baru yang lebih variatif, sederhana, dan bercita rasa modern, program MBG diharapkan semakin diterima oleh anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Inovasi ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bergizi. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia terus memperkuat langkah pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Sinergi kedua pihak dilakukan melalui penguatan rantai pasok pangan hingga percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Upaya menjaga stabilitas harga di Jawa Barat terus diperkuat melalui sinergi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam high level meeting, tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan digitalisasi daerah, kedua pihak menegaskan komitmen menghadapi lonjakan permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional. Sepanjang tahun 2025, inflasi Jawa Barat didominasi komoditas pangan strategis seperti beras, cabai merah, minyak goreng, hingga tarif air pump. Bank Indonesia menilai meski produksi beras meningkat signifikan, harga di tingkat konsumen masih belum sepenuhnya turun. Ada beberapa hal yang tadi didiskusikan. Selama Januari sampai dengan November kita 7 kali mengalami inflasi ya Jawa Barat. Kemudian beberapa komoditas yang perlu dicermati yaitu dari sisi volatile food-nya, cabai merah, beras ya, kemudian minyak goreng. Kemudian dari administered price-nya kita berkoordinasi untuk kenaikan beberapa tarif yang diatur pemerintah seperti kenaikan tarif PAM ya perlu kita konsolidasikan kapan sebaiknya dinaikkan pada saat seperti apa. Tentunya boleh naik tapi persyaratannya apa yang perlu kita lihat agar kenaikannya betul sifat konkret agar tidak memicu inflasi. Selaras dengan pengendalian inflasi, akselerasi digitalisasi juga menjadi pilar penting stabilitas ekonomi daerah. Penerapan KRISTEP hingga pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia telah mendorong transparansi dan efisiensi belanja pemerintah daerah. Hingga November 2025, nilai transaksi KKI di Jawa Barat menembus 164 miliar rupiah dengan lebih dari 50.000 transaksi. Pertumbuhan seperti ini salah satunya adalah pengendalian harga-harga bahan pokok di lapangan menjelang hari-hari besar negara nasional seperti menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, Idul Adha, dan menjelang Natal tahun baru ini, supaya daya beli masyarakat ini bisa tetap terjaga, inflasi kita juga tetap terjaga dengan baik, dan harga-harga bisa terkendali. Pasokan Alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan Bulog, dengan stakeholder terkait, insya Allah pasokan Jawa Barat sampai saat ini. Sinergi BI dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan menjamin pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap stabil dan berkelanjutan menyongsong tahun 2026. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Festival Perahu Naga kembali digelar di Kota Depok. Kali ini ajang olahraga air berlangsung di Setu 7 Muara, Bojongsari, Depok. Kegiatan ini menjadi yang pertama kali digelar di lokasi tersebut sejak festival dimulai 9 tahun lalu, sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi atlet perahu naga. Sebanyak 16 regu perahu naga turut ambil bagian dalam festival ini. Para peserta datang dari berbagai daerah, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Banten.
Keikutsertaan atlet lintas provinsi ini dimanfaatkan sebagai ajang mengasah kemampuan sekaligus penjaringan atlet potensial. Selain lomba perahu naga, panitia juga menggelar lomba perahu karet yang tak kalah menarik perhatian penonton. Perlombaan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membuka ruang bagi atlet dan komunitas olahraga air untuk menampilkan kemampuan mereka. Selain mendukung pembinaan atlet, pemilihan lokasi ini juga bertujuan memperkenalkan potensi Setu kepada masyarakat luas. Untuk festival perahu naga ini, kami sudah melakukan kurang lebih 9 festival perahu naga ya. Nah, kebetulan ini salah satu perdana di Setu Sawangan. Makanya tujuan kami diadakan festival perahu naga di Sawangan ingin menggali setu yang di Sawangan ini. Sebenarnya Setu Sawangan ini sangat bagus dan sangat bagus untuk dipublikasi sehingga masyarakat sekitar bisa lebih mengerti ini setu kami yang harus kita bersihkan, harus kita perdayakan. Festival ini memperebutkan piala bergilir dan hadiah uang tunai dengan total puluhan juta rupiah. Lebih dari sekedar kompetensi, ajang ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet perahu naga yang dapat berprestasi di tingkat regional maupun nasional. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Omset penjualan pernak-pernik Natal mulai meningkat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.